Oke, baik. Menurut Krida Laksana, adverbia merupakan kategori yang dapat didampingi adjektiva, numerlia, atau proposisi dalam konstruksi sintaksis. Sedangkan, menurut Alwi dan kawan-kawan, adverbia merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan unsur atau bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat, baik merupakan verba, adjektiva, nomina, maupun numerlia. Baik, materi yang berikut yaitu ciri dan batasan adverbia. Adverbia yang lazim disebut kata keterangan adalah adverbia yang menjelaskan verba, adjektiva, maupun adverbia lainnya. Hal itu berarti adverbia digunakan sebagai pewatas, baik itu pewatas verba, pewatas adjektiva, maupun adverbia. Dalam materi kami paparkan 3 contoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Cindy baru datang setengah jam yang lalu. Yang kedua, Fembri dan Olive segera menyusul. Yang ketiga, surat itu belum terkirim. Nah, pada contohnya yang pertama yaitu Cindy baru datang setengah jam yang lalu. Nah, kata yang digaris miring yaitu baru datang. Kata baru sebagai pewatasnya, sedangkan kata datang sebagai intinya. Begitupun pada contoh yang kedua dan yang ketiga. Kata yang digaris miring yaitu segera muncul. Segera sebagai pewatasnya dan menyusul sebagai kata intinya. Begitupun juga dengan yang ketiga yaitu belum terkirim, kata belum sebagai pewatasnya dan yang terkirim sebagai intinya. Berdasar konstruksinya, adverbia sebagai pewatas itu ada yang mendahului inti, ada yang sebelum inti. Dalam deretan 2 adverbia pewatas dapat mendahului adverbia inti dan dapat pula mengikuti adverbia inti tersebut. Pada materi kami paparkan 2 contoh, yaitu Pak Mahmud sangat jarang mengunjungi saudaranya di kampung. Yang kedua, mereka jarang sekali menonton film horor. Nah, dapat dilihat kata yang bergaris miring yaitu sangat jarang dan jarang sekali. Nah, pada contoh yang pertama, terlihat bahwa adverbia pewatas sangat mendahului adverbia inti yaitu jarang. Dan begitu juga pada contohnya yang kedua, yaitu adverbia inti yang sama yaitu jarang mendahului pewatas atau mengikuti pewatas sekali. Jadi adverbia itu dia bisa adverbia sebagai pewatas itu bisa intinya yang di depan, kemudian pewatas yang di belakang, bisa juga pewatas yang di depan dan intinya yang di belakang. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan tadi digunakan sebelum atau sesudah inti seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Hal itu berbeda dengan adverbia sebagai pewatas kalimat. Nah, kalau pewatas kalimat, inti dan pewatasnya itu bisa berada di depan, tengah, dan belakang. Nah, contohnya kami memaparkan 3 contoh, yaitu yang pertama, tampaknya dia tidak menyetujui usul itu. Yang kedua, tampaknya tidak menyetujui usul itu. Dan yang ketiga, dia tidak menyetujui usul itu tampaknya. Nah, dapat dilihat kata yang bergaris miring. Nah, itu merupakan inti yang dapat mendahului, bisa juga di tengah-tengah dan berada paling akhir. Adverbia dari segi perilaku semantisnya. Berdasarkan segi perilaku semantisnya, adverbia dapat dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, adverbia kualitatif. Yang kedua, adverbia kuantitatif. Yang ketiga, adverbia limitatif. Yang keempat, adverbia frekuentatif. Yang kelima, adverbia kewaktuan. Yang keenam, adverbia kecaraan. Yang ketujuh, adverbia kontrasif. Dan yang kedelapan, adverbia keniscayaan. Yang pertama, adverbia kualitatif.
Adverbia kualitatif merupakan adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, dan mutu. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah paling, sangat, lebih, agak, dan kurang. Contoh, saya paling suka masakan Padang. Senyumnya sangat menggemaskan. Ujiannya lebih sulit daripada yang kuduga. Mantannya agak cantik dari yang biasanya. Yang kedua, adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif merupakan adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan jumlah. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup. Contoh, lukanya banyak mengeluarkan darah. Penghasilannya sekarang sedikit berkurang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Setiap hari, dia memerlukan uang belanja kira-kira Rp100.000. Gaji bulanannya hanya cukup untuk 1 minggu. Yang ketiga, adverbia limitatif. Adverbia limitatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Yang termasuk adverbia ini adalah hanya, saja, dan sekadar. Contoh, obat ini hanya menghambat pertumbuhan penyakit. Kami di rumah saja selama liburan. Ia sekadar mencoba menarik perhatianku. Yang keempat, adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan oleh adverbia itu. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah selalu, jarang, sering, dan kadang-kadang. Contoh, kami selalu makan malam bersama-sama. Mereka sering mengabaikan tanggung jawab. Para siswa yang rajin jarang tinggal kelas. Kadang-kadang saya terkejut mendengar suaranya. Oke, baik, saya lanjut. Yang kelima, adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan merupakan adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa. Contohnya seperti, ayah baru saja diberhentikan dari jabatannya. Yang keenam, adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan merupakan adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan cara terjadinya peristiwa. Contohnya seperti, ayo kita ikut ia secara diam-diam. Yang ketujuh, adverbia kontrasif. Adverbia kontrasif adalah adverbia yang menyatakan pertentangan dengan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya seperti, saya tidak pernah ke rumahnya, bahkan sampai sekarang. Yang kedelapan, adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan kepastian dengan terjadinya hal atau peristiwa yang diterangkan. Contohnya seperti, niscaya manusia akan hancur jika mengabaikan hal itu. Tentang adverbia dari segi sintaksisnya. Adverbia berdasarkan pengertian adverbia yang telah dibahas sebelumnya, adverbia yang kita ketahui adalah kata keterangan. Perilaku sintaksis adverbia dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan. Oleh sebab itu, posisi adverbia dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada sebelum kata yang diterangkan. Dalam struktur kalimat, adverbia digunakan sebelum atau mendahului kata yang diterangkan. Artinya
Artinya, adverbia ini bisa juga digunakan sebelum kata yang hendak diterangkan oleh adverbia tersebut. Misalnya, kami hanya menulis apa yang dikatakannya. Nah, pada contoh ini adverbianya adalah kata hanya dan ditulis mendahului kata yang hendak diterangkan oleh adverbia hanya ini. Jadi pada contoh ini adverbia hanya menerangkan kata menulis. Oleh sebab itu, adverbia ini diletakkan di awal kata menulis. Yang kedua, adverbia juga bisa diletakkan sesudah kata yang diterangkan. Dalam struktur kalimat, adverbia ini digunakan sesudah atau mengikuti kata yang diterangkan. Artinya sama saja dengan yang tadi, adverbia, tapi bedanya posisinya saja. Adverbia ini digunakan sesudah kata yang diterangkan. Misalnya, warna baju yang dikenakannya mencolok sekali. Adverbia yang terdapat dalam contoh kalimat ini adalah sekali. Sekali di sini berfungsi untuk menerangkan kata mencolok dan diletakkannya di akhir kalimat atau setelah kata mencolok. Yang ketiga, adverbia digunakan sesudah atau sebelum kata yang diterangkan. Adverbia juga dapat digunakan sebelum ataupun sesudah kata yang diterangkan. Misalnya, adverbia amat. Adverbia amat ini dapat digunakan pada sebelum atau sesudah kata yang hendak diterangkan. Misalnya, amat baik bisa juga menjadi baik amat. Jadi adverbia ini dapat digunakan pada awal atau sebelum atau sesudah kata yang hendak diterangkan. Yang keempat, adverbia sesudah dan sebelum kata yang diterangkan. Dalam adverbia terdapat juga jenis adverbia yang dapat digunakan sesudah dan sebelum kata yang diterangkan. Sementara itu ada adverbia yang terdiri atas dua kata yang digunakan sekaligus. Nah, digunakan sekaligus bisa dalam sebelum ataupun sesudah kata yang diterangkan. Oleh sebab itu, jenis adverbia seperti ini biasanya disebut atau digolongkan menjadi adverbia gabungan yang tidak berdampingan. Misalnya, adverbia hanya dan saja. Dalam contoh kalimat, kami hanya menerima sedikit saja. Nah, di sini adverbia ini digunakan sekaligus tapi tidak berdampingan atau tidak berikutan. Mereka dipisahkan dengan kata yang hendak diterangkan di tengahnya. Yang kelima, adverbia digunakan sebelum atau sesudah kata yang diterangkan. Adverbia jenis ini digunakan untuk mengawali suatu wacana atau paragraf. Penggunaannya didasarkan pada makna yang terkandung pada paragraf sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia perlu dibedakan antara adverbia pembuka wacana yang masih sering dipakai. Contohnya, adapun, akan hal itu, sementara itu, sehubungan dengan hal itu. Dan adverbia pembuka wacana yang umumnya hanya terdapat pada naskah sastra lama. Contohnya, Alkisah, Arkian, Syadah, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah adverbia intraklausal dan ekstraklausal. Berdasarkan fungsinya adverbia sebagai pewatas, baik itu pewatas kalimat, verba maupun adjektiva, dan jika ditinjau dari segi ruang lingkup strukturnya, yang diterangkan atau dijelaskan oleh adverbia itu terbatas pada suatu tataran frasa saja. Selain itu, ada pula adverbia yang menerangkan satuan atau tataran yang lebih tinggi dari frasa, yaitu klausa atau kalimat. Contoh adverbia yang hanya menerangkan pada suatu tataran frasa saja. Lenta. Contoh pertama, Lenta sudah makan di rumah temannya. Contoh kedua, saudara sepupu saya sangat ramah. Kedua contoh ini menggunakan adverbia sudah
yang pada contoh pertama dan pada contoh kedua menggunakan adverbia sangat. Pada contoh di atas merupakan penggunaan adverbia yang terikat pada frasa, karena adverbia tersebut hanya menerangkan kata atau verba makan dan adjektiva rama pada contoh kedua yang termasuk dalam tataran frasa yang memiliki fungsinya sebagai predikat. Jadi maksudnya di sini ini adverbia sudah ataupun sangat ramah hanya menerangkan predikat pada contoh kalimat di atas saja. Dia tidak menerangkan seluruh kalimat tersebut, dia hanya menerangkan predikatnya saja, sehingga disebut ini tataran frasa. Sedangkan adverbia yang menerangkan sebuah kalimat atau klausa terdapat pada contoh berikut. Contohnya, seharusnya dia datang sebelum pukul 8. Nah, pada contoh ini adverbia yang digunakan adalah adverbia seharusnya. Contoh tersebut, adverbia seharusnya tidak saja menerangkan predikat, tetapi juga menerangkan seluruh kalimat. Dengan demikian pada contoh tersebut adverbia seharusnya mewatasi klausa karena dia menerangkan keseluruhan kalimat atau keseluruhan klausa tersebut. Dia menerangkan adverbia seharusnya ini menerangkan dia datang sebelum pukul 8. Dia tidak hanya menerangkan ini fungsi predikatnya saja, tetapi menerangkan dari keseluruhan kalimat. Oleh sebab itu dapat dilihat berdasarkan lingkup strukturnya terdapat perbedaan antara pewatas pada tataran frasa dan pewatas pada tataran klausal. Oleh sebab itu disebut ini adverbia disebut kalau dia hanya menjadi pewatas pada tataran frasa disebut adverbia intraklausa, dan pada tataran klausa disebut adverbia ekstraklausal. Ya. Adverbia dari segi bentuknya. Adverbia dari segi bentuknya terbagi lagi atas dua. Yang pertama adverbia tunggal, yang kedua adverbia gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adverbia tunggal. Baik, adverbia tunggal terbagi lagi atas tiga. Yang pertama adverbia berupa kata dasar. Adverbia berupa kata dasar adalah adverbia yang hanya terdiri atas satu morfem saja, karena jenis adverbia dasar tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya tertutup. Jumlah adverbia yang berupa kata dasar itu tidak banyak. Contohnya akan, amat, bahkan, barangkali, hanya, mungkin, segera. Yang B, adverbia berupa kata berafiks. Adverbia yang berupa kata berafiks diperoleh dengan memunculkan gabungan afiks se, nya, atau afiks se, nya pada kata dasar. Yang pertama yang berupa penambahan gabungan afiks se, nya pada kata dasar itu contohnya sebaiknya, sesungguhnya, sebenarnya. Yang kedua yang berupa penambahannya pada kata dasar. Contohnya agaknya, biasanya. Yang C, adverbia kata berulang. Adverbia kata berulang, pengulangan kata dasar. Contoh, belum-belum, diam-diam, kadang-kadang. Yang berikut, adverbia yang berupa gabungan kata dasar dengan penambahan afiks se. Contohnya, secepat-cepat, sedekat-dekat, sejauh-jauh. Adverbia yang berupa gabungan kata dasar penambahan sufiks an. Contoh, besar-besaran, gelap-gelapan. Yang berikut, adverbia berupa pengulangan kata dasar penambahan gabungan afiks se, nya. Contoh, sebanyak-banyaknya. Adverbia gabungan merupakan dua adverbia yang berupa kata dasar. Nah, adverbia gabungan dibedakan menjadi dua, yaitu adverbia gabungan yang berdampingan dan adverbia gabungan yang tidak berdampingan. Nah, adverbia gabungan yang berdampingan merupakan dua adverbia atau lebih yang posisinya berdampingan tanpa ada kata yang mengikutinya. Contohnya, hampir saja, tentu saja, dan bukan saja. Sementara adverbia gabungan yang tidak berdampingan merupakan dua adverbia atau lebih
yang posisinya dipisahkan oleh unsur kalimat lain. Contohnya, karena disiplin dalam menjaga pola makannya, kesehatannya sudah pulih kembali. Yang berikut, bentuk adverbial. Dalam konteks kalimat, adverbial dapat berupa nomina atau frasa nominal, adjektiva atau frasa adjektival, dan frasa preposisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nomina sebagai adverbial. Maksudnya di sini adalah dalam sebuah kalimat, frasa nominal lah yang berfungsi sebagai adverbial, yaitu kata yang memberikan keterangan. Contoh kalimatnya adalah, sekarang paman saya tinggal di Bandung. Nah, dalam kalimat itu yang berfungsi sebagai frasa nomina adalah kata sekarang, di mana menunjukkan keterangan waktu. Jadi, pada kalimat itu yang berfungsi sebagai adverbial adalah frasa nomina, yaitu kata sekarang. Yang berikut, adjektiva sebagai adverbial. Maksudnya sama, yaitu di mana adverbial lah yang berfungsi sebagai adjektiva. Contoh kalimatnya adalah, angin bertiup kencang. Nah, dalam kalimat tersebut yang menjadi frasa adjektiva adalah kata kencang. Jadi, dalam kalimat tersebut kata kencanglah yang berfungsi sebagai adverbial. Yang berikut, frasa preposisional sebagai adverbial. Maksudnya di sini sama dengan yang tadi pertama dengan kedua, di mana frasa preposisional lah yang berfungsi sebagai adverbial dalam sebuah kalimat. Contohnya, kami sekeluarga berlibur di puncak. Nah, pada kalimat tersebut yang berfungsi sebagai adverbial adalah kata di puncak, di mana dalam kalimat tersebut kata itulah yang termasuk frasa preposisional. Adverbia dan kelas kata lain. Dilihat dari segi bentuknya, salah satu jenis adverbia adalah adverbia tunggal. Selain dasar yang berkategori adverbia, misalnya hampir menjadi hampir-hampir, bentuk dasar adverbia tunggal dapat pula berupa verba, adjektiva, nomina, dan numeralia. Berdasarkan kategori bentuk dasarnya itu, adverbia tunggal dapat berupa deadjektival, denominal, dan adverbia denumeral. Yang pertama, adverbia deverbal. Adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori verbal. Pada contoh berikut, adverbia kira-kira, sekiranya, terlalu, dan tahu-tahu masing-masing diturunkan dari verba kira, lalu, dan tahu. Contohnya, yang pertama, ia akan datang kira-kira pukul 10. Yang kedua, lupakan saja apa yang pernah saya usulkan, sekiranya hal itu mengganggu. Yang ketiga, terlalu dini untuk menerima usulnya. Yang keempat, tahu-tahu saya didatangi oleh petugas pajak. Yang kedua, adverbia adjektival. Adverbia yang dibentuk dari adjektiva, baik melalui reduplikasi maupun afiksasi. Adverbia diam-diam, sebaiknya, sebenarnya, dan setinggi-tingginya
masing-masing diturunkan dari kata dasar diam, baik, benar, dan tinggi yang berkategori adjektiva. Contohnya, yang pertama, komplotan itu diam-diam menyeludupkan barang haram lewat pelabuhan. Yang kedua, sebaiknya kalian sendiri yang harus menyelesaikan permasalahan itu. Yang ketiga, masalah itu sebenarnya ringan sekali. Yang keempat, ia didenda setinggi-tingginya 5 juta rupiah. Yang ketiga, adverbia denominal. Adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori nomina. Adverbia rupanya, agaknya, dan malam-malam masing-masing diturunkan dari kata rupa, agak, dan malam yang berkategori nomina. Contoh, yang pertama, rupanya ia ingin memperkenalkan kami dalam pertemuan itu. Yang kedua, agaknya cara itulah yang tepat untuk mengimbangi kritikan mereka. Yang ketiga, mereka menggedor pintuku malam-malam. Yang keempat, adverbia denumeral. Seperti halnya nomina, numeralia dapat juga menjadi dasar pembentukan adverbia. Pada contoh berikut, adverbia dua-dua, setengah-setengah, dan sedikit-sedikit masing-masing diturunkan dari numeralia 2, setengah, dan sedikit. Contohnya, yang pertama, masukkan bungkusan itu 2-2. Yang kedua, kalau bekerja jangan setengah-setengah. Yang ketiga, sedikit-sedikit mereka mengadu ke DPR.